Beliau punya tinggalan seekor sapi di hutan. Ya diambil saja. Nah, nanti diambil dan panggillah saja, nanti sapi itu akan mendekatimu. Ya, itulah karena apa tinggalannya orang soleh, anaknya juga orang soleh, ibunya juga solehah. Sapinya dipanggil, akhirnya apa dapat berbicara, berdialog. Wis ya, mangga aja Tuhan, nunggang kula mawon. Boten, kula mah boten dibang kok dikongkon nang ibuku, boten ngomong nunggang, cuman ngomong gawa mawon. Bahasa Arab mampu pun cuma bahasa jadi ini anak itu bahasa Arab. Wong panas si wong Bani Israel. Akhirnya ya digawa, akhirnya tekaning omah karo ibunya wis najung ya. Lamun jare wong Cirebon macung ora. Jare wong kene menang. Iya. Jare wong Jawa Timur mah le. Mangkat nang pasar, engko dolen sapi iki tawakaken harganya 3 dinar. Nggih Bu, mangkat nang pasar, hanya di pasar itu ada orang yang menawar. Nah, yang menawar. Cung ya, sapi ini arep didol. Nggih je Pak. Pira jadi dole? 3 dinar bae. Ya wis ya kenen bae aja ya. Sapi ini tak tuku 6 dinar. Tapi aja wara-wara ning bokiran ya. Aja wara-wara. Wis pokoknya aja. Kin sampean kan jus bati wis 3 dinar kinekna bening ning bokira, 3 dinar kantongan. Kan wis bati. Wah, beli je kula. Sedurunge wara ning ibu mau beli bakal tak dol. Saking soleh ada digawa balik manbu tapi anak sing anyang 6 dinar jujur temen ya ya wis ya mana tawakaken 6 dinar oh, ditawar maning akhirnya anak wong sing nawar maning pira aja nang 6 dinar aja ya wis ya 12 dinar tawar dulu ya sama dulu itu iya sama 6 dinar di anu lamonan kula mah ya tak dol baik ka. Iya. Nah, nang mbok kita apa? 6 dinar tek kantong. Nah, kanggo poya-poya boleh. Nah. Itulah kisah seorang anak yang saleh. Sebelum ada izin dari seorang ibu, maka tidak berani. Akhirnya itu ternyata yang menawar itu adalah apa? Malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menguji si anak itu. Makanya wis ya gimana engko gagah arepana wong pada menek harapan tuku sapi berarti sapi sing model kayak kenen ki sapine sampean mung ana siji-siji nek ning dunia ki mung ana siji-siji sapine sampean bae engko bakal teka rombonganku arep mene arepan tuku sapi apa anunen kongkon dituku karo sebobote emas sapi ini anak pirang kintal ya kudu semono emas lamun sekintal ya mas sekintal karena mau kah wong Bani Israel kah angel-angel dewek padahal sapi lamun dituku ku paling gak pirang juta ora pirang dinar lamun bahas lamun duit kana mah tapi ternyata yang kuun mau memberatkan diri sendiri bulan iki lamunan apa dipai amalan aja takon macam-macam. Ono apa dewek aja takon kin ki amalan kin ki puasa tak boleh. Ya puasa aja. Kono untuk malah pun puasa. Padahal mau ora kon puasa. Anak pati geni ne, kon pati geni, ora ampun dewek kon nene. Lha nek saja macam-macam lah. Wis bakal dipai nang Ka'bah ki wis kari amalaken bae aja takon puasa beli bah. Kono kok malah kon puasa. Kon waca Allahu latifun bi rizqi ma yasha wal aziz. Kari amalaken pun bae wis amalaken aja takon kin puasa tak boleh aja. Kono malah kon puasa. Abot malahan boleh. Manfaatnya apa? Aja takon wis pokoke mah diamalaken bae. Amalaken bae aja kakek takon. Terus kali diamalaken bae pasti di balik itu pasti ada hikmah, ada rahasianya. Kali diamalaken bae aja kakek kaya Bani Israil. Bani sering receh angel. Akhirnya akhirnya dituku. Nah setelah terjadi akhirnya digawani Nabi Musa sapi mau disembelih. Terus bagian ekornya ataupun bagian daripada tubuh sapi mau digedokaken ning si mayit mau sing mati mau kan. Akhirnya bisa ngomong urip maning
menyatakan yang membunuh itu adalah saudara sepupunya. Akhirnya dia boro-boro penagih warisan, malah ditahan, dihukum. Ini apa cerita yang ini? Al-Baqarah, dan Allah mengabadikan kisah sapi betina ini di dalam Al-Quran. Bagi apa? Karena sebenarnya tadi adalah ibu, seperti halnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi Sultan Aulia itu adalah karena beliau adalah taat bakti dengan ibunya. Inilah peran seorang ibu begitu sentral bagi anak-anaknya. Jadi keberhasilan suksesi seorang anak itu tidak terlepas daripada ibunya. Kalau bapak mah tidak, ya tidak kurang berperan di dalam kesuksesan anak-anak. Maka ketika seorang ibu ini sangat berperan. Kalau anak-anaknya ingin menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, maka ibunya ini harus yang rajin mendoakan, sholat malam, mendoakan anak-anaknya. Ini ibu ini harusnya. Kalau bapak mah kadang-kadang ya nguntal mantel doakan enggak, kadang-kadang kurang. Ya kurang karena ikatan batinnya, emosionalnya kurang nyambung, karena dari hari bapak mah cuma titip baik karena iya titipnya setitik ya titip beku. Ibu sing terus-terusan mengandung 9 bulan, ya Allah, terus-terusan 2 tahun, itu ibu yang ada titip baca, titip baik ya Allah, titip bu titip iya ibu. Lagi yang paling berperan suksesi kesuksesan seorang anak itu adalah ibunya. Dan kesuksesan seorang suami pun itu adalah di belakang kesuksesan seorang suami, di belakangnya ada seorang istri. Tidak mungkin seorang suami itu menjadi orang yang hebat tanpa didukung oleh seorang istri. Kalau istrinya satu, ya, seorang suami kalau istrinya satu itu sukses. Tapi kalau istri satu sukses, dua lebih sukses, suksesnya 2 kali lipat. Ya enggak begitu, enggak. Pangarsa Abah tidak begitu. Pangarsa Abah ya sampai berhasil melalui tahapan-tahapan kerohaniannya, spiritualnya, sehingga beliau sebagai pelanjut ahli silsilah. Itu di belakang beliau ada seorang istri soleh, Ibu Hasna, yang senantiasa mendukung perjuangan beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW juga sukses membawa Islam kemana-mana itu karena dukungan istri-istrinya dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Masya Allah. Nih, jadi seorang istri, seorang anak tadi yang diberikan adalah kesuksesan seorang anak menjadi anak yang soleh. Ini adalah berkat doa ibunya. Maka ibu ini yang harus berperan aktif untuk mendoakan anak-anaknya. Bangun malam, doakan anak-anaknya. Ya, doakan anak-anaknya, didoakan, bacakan suratul Fatihah. Ya. Hari wong lanang mah kadang-kadang doaanku ya kurang, ya kata itu. Cuma titik bae wong. Wong wadon sing kudu temenan titik. Ya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir, ibunya berkat doa ibunya. Tadi anak yang soleh itu adalah juga berkat doa ibunya. Masya Allah. Maka ini peran ibu maka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Wanita itu begitu sentral. Maka al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah soko gurune negara. Lamun perempuan itu solihah, hebat, maka akan hebat berdiri. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin kepala daerah yang perempuan, ya, sebagai inilah membuktikan bahwa perempuan juga di dalam hanya tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan juga tidak ada perbedaan dalam gender, hanya di situ perannya masing-masing berbeda. Maka tidak ada ibu bapak negara itu tidak ada, adanya
apa ibu kota, bapak kota aku tidak ada, adanya ibu kota. Bapak jari nggak ada, adanya ibu jari. Iya. Bapakku. Ayo, itulah maka inilah penting, begitu penting sentralnya. Maka dalam kitab Fadholi Syuhur para sahabat mengartikan babnya itu adalah birrul walidain. Birrul walidain. Maka kita diajarkan oleh beliau, dibimbing oleh beliau. Kalau kita ingin punya putra-putra yang soleh dan solehah, kitanya dulu yang harus soleh, solehah. Kitanya dulu yang harus soleh, solehah. Maka di dalam amalia kita diajarkan, bahkan dibimbing untuk mengamalkan sholat sunnah birrul walidain. Ini begitu penting, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Baik kedua orang tua secara biologis, siapa? Bapak dan ibu kita. Terlebih berbuat baik kepada orang tua ruhani. Siapa? Syekh Mursyid. Syekh Mursyid ini adalah orang tua ruhani kita yang membimbing ruhani kita jangan sampai tersesat jalan. Mungkin kalau orang tua biologis, orang tua bapak dan ibu kita hanya gula wentah, apa yang mempeni, memelihara, terus supaya jasmani kita bertumbuh berkembang terus sampai dewasa. Tapi orang tua ruhani kita, Syekh Mursyid ini jauh perannya lebih mulia. Karena ibarat jasad ini adalah wadah, sementara ruhani adalah mutiaranya. Wadah dan mutiara, lebih mulia mana? Wadah dan mutiaranya. Lebih mulia mutiaranya. Jadi seorang mursyid, seorang guru pembimbing ruhani ini jauh lebih diprioritaskan. Misalnya ada dua hal, orang tua kita, bapak kita memerintahkan sesuatu, kemudian guru kita memerintahkan sesuatu, maka dahulukan perintah guru. Ya. Dahulukan perintah guru. Kalau ada dua hal, mengikuti perintah kedua orang tua, baik enggak? Baik. Mengikuti perintah guru yang menjadi orang tua rohani kita jauh lebih baik. Jadi di sini ada prioritas. Maka prioritaskan perintah guru. Ya. Jadi kalau ada dua hal yang baik antara kedua orang tua dan orang tua kita, bapak atau ibu kita yang memerintahkan, kemudian guru kita memerintahkan, maka yang didahulukan adalah perintah guru. Karena guru ini akan menyelamatkan. Kalau orang tua sudah putus, begitu mati ya sudah putus. Tapi Syekh Mursyid, guru pembimbing ruhani, berlanjut sampai menghadapkan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu bapak kita sudah, kalau sudah mati ya putus. Ya sudah putus. Karena hanya memelihara jasmaniah kita saja. Bekerja untuk mencari nafkah, beri makan, ya. Ini besarkan. Tapi orang tua ruhani kita, Syekh Mursyid Pengeluh Sahabah, ini akan menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang sampai pada pada waktu-waktu yang tidak ada ujungnya, selama-lamanya. Itulah kita berbahagia. Tinggal kita bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua, baik orang tua jasmaniah, ibu bapak kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Ini jadi kita sholat birrul walidain itu dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dari orang tua jasmani dan orang tua ruhani. Kita melakukan sholat birrul walidain ini semata-mata mengikuti itu Syekh Mursyid, karena Syekh Mursyid melakukannya. Kemudian kita mendoakan, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, ya. Nah, kita berbahagia, bersyukur
oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang membimbing kita zahiran wa batinan, dunia dan akhirat. Beliau inilah sehingga kita terus mengikuti jejak beliau. Ini seperti ini. Kita semua sebenarnya dalam rangka apa? Berkhidmat kepada bangsa Abah. Ya, berkhidmat artinya melayani. Barang siapa yang baik khidmatnya, maka baginya akan man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Barang siapa yang paling baik khidmatnya kepada Syekh Mursyid, maka dia wajabat karamatuhu. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Maka kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah dan barokahnya bangsa Abah, kita semakin dibaikkan, dimaukan, dimampukan, bisa dan dibiasakan untuk senantiasa berkhidmat. Jadi kalau jadi murid mah gampang, tinggal talqin, sudah terdaftar, jadi diregistrasi, masuk dalam buku registrasi jadi murid. Tapi yang paling sulit itu adalah ikutnya. Banyak yang ditalqin, ikutnya ini yang sulit. Malah kiban ya ini aja kan, buang-buang kin baik muka-mukanya ya kin baik sih kan. Lingkaran ampel ya wong-wong kini, mana mau ujung gebang ya wong-wong kini. Ya ini ya, karena ibarat satu grup band maya laman wali ya personil ya kun-kun. Kita termasuk ya grup band. Ya suatu apa ya, sedang laris gitu. Kata bangsa Abah di zamannya waktu Abah Anak, kita itu akan laris dan akan terus laris. Maka terbukti sekarang manakib di mana-mana, kembang di mana-mana. Maka semoga target 1 bulan itu 100 titik manakib terlampaui dengan berkah dan karunia bangsa Abah. Karena kita diperintah oleh bangsa Abah untuk mengembangkan manakibah. Karena ini manakibah ini yang sebagai penyeimbang dunia. Kalau tidak ada majelis manakib, maka mungkin dunia ini sudah goyang. Ini sebagai penyeimbang untuk menyeimbang keadaan dunia, di mana penghuni dunia sekarang ini sudah macam-macam. Kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita, subhanallah, mengerikan. Tapi kita sebagai ikhwan Thariqatul Naqsabandiyah, karena telah diberikan pohon anti gempa, maka hatinya tidak akan goyang, karena hatinya sudah ditanami pohon anti gempa. Gempa berapapun skala Richter, ya, ini tidak akan mampu menggoyang. Artinya kehidupan apapun kita melalui suatu rangkaian kehidupan, pasti kita digoyang oleh berbagai permasalahan hidup ini. Tapi karena hati ini telah ditanami, ya, pohon anti gempa, pohon la ilaha illallah, maka tidak akan berpengaruh. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya harus seperti itu. Apapun gejolak, apapun permasalahan, apapun problema kehidupan ini bagi kita, karena sudah seimbang hati kita, maka sudah diberikan pakunya, ya, diberikan paku agar jangan goyang-goyang. Karena dikatakan kolbu itu litaqalubihi. Mengapa kolbu dikatakan kolbu? Karena jakuan segelewang godong yang pari. Sekian ngomong pangkenen suki mongkon. Bah, kita harus istiqomah. Sekarang la ilaha illallah, besok la ilaha illallah, sampai kapanpun la ilaha illallah. Ini terus, jangan sampai sekian la ilaha illallah sukiki ngalih. Iya, karena kurang makan ngalih. Ada orang yang ngasih ini harus pindah akidah, pindah. Tidak, karena sudah ditanamkan, maka sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Jadi kita sampaikan, semoga manfaatnya yang benar dari bangsa Abah, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi Kay Bapak. wa sallim tasliman